Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rada Amalita dari Prodi Manajemen 7A dengan NIM 0506183102. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kaidah Fikih Muamalah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai goror. Goror atau al-goror secara bahasa berarti al-mukhatorah atau pertaruhan dan al-jahalah atau ketidakpastian atau ketidakjelasan. Goror adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, Islam memandang bahwa goror adalah hal yang merugikan para pihak, terutama pembeli. Hal ini karena jika konsumen sudah membayar terlebih dahulu tanpa melihat objek transaksi, dan jika ternyata barang tersebut tidak sesuai kehendaknya, tentu akan menimbulkan sengketa atau kerugian bagi pembeli. Macam-macam goror dalam Islam. Yang pertama, jual beli benda yang tidak diserah terimakan. Menurut jenis ini, unsur goror adalah pada keberadaan objek transaksi. Meskipun kedua pihak mengetahui wujud benda yang akan diserahkan, namun pada saat akad dilakukan, penjual tidak sedang membawa barang tersebut. Selain itu, penjual juga tidak mengetahui kapan ia bisa menyerahkan objek transaksi kepada pembeli. Contohnya, goror jenis ini adalah jual beli motor yang tidak sedang dikuasai pemiliknya karena dicuri. Dan yang kedua, jual beli benda yang belum ada. Contoh jual beli goror adalah ketika benda yang dijual belum tersedia. Misalnya, membeli anak sapi di perut tanpa menginginkan induknya juga. Contoh lainnya, menjual burung di angkasa, sedangkan tidak jelas apakah penjual dapat menangkapnya atau tidak. Dengan demikian, ada ketidakpastian kemampuan penjual untuk menyerahkan objek transaksi. Namun, jika barang sudah pasti dapat diperoleh, misalnya jual beli ikan dalam kolam pribadi dan langsung dilakukan penangkapan, maka tidak termasuk goror. Dan yang ketiga, jual beli benda yang tidak jelas harganya. Pada jenis ini, unsur goror adalah pada nominal harga objek transaksi. Misalnya, hari ini sepasang sepatu merek X dijual 1,5 juta apabila dibayar lunas. Namun, jika Anda membeli besok, harganya naik menjadi 1,9 juta. Dengan demikian, tidak jelas harga pasti dari satu pasang sepatu ini karena semuanya tergantung pada cara pembayaran dan kapan transaksi dilakukan. Yang keempat, jual beli benda yang sifatnya tidak jelas. Jenis lain goror adalah transaksi tanpa kejelasan sifat objek. Contohnya itu menjual mangga yang masih berada di pohon dan diklaim bahwa rasanya itu manis, padahal penjual belum memetik, bahkan mencicipinya. Kemudian, goror yang diperbolehkan. Yang pertama, adanya hajat. Adanya hajat pada goror artinya terdapat kebutuhan untuk melakukan transaksi yang mengandung ketidakjelasan karena suatu hal sangat penting. Contohnya adalah iuran jaminan kesehatan. Meskipun belum pasti pembayar iuran akan sakit, namun hajat ini merupakan kebutuhan penting di kemudian hari. Yang kedua itu, goror dalam jumlah sedikit tetap diperbolehkan. Penentu kadar sedikit ini terletak pada pemakluman para pihak. Contohnya ini ketika naik angkutan umum.
Biasanya ongkos baru diketahui ketika sudah sampai tujuan. Namun, hal ini dimaklumi karena tidak menimbulkan kerugian bagi penumpang. Yang ketiga, goror dalam akad tabarru tidak dilarang. Tabarru dapat diartikan sebagai program sosial bertujuan untuk tolong-menolong. Lantas, apa itu goror pada akad tabarru? Contohnya adalah pemberian sumbangan dalam kotak kardus. Ada ketidakjelasan objek yang diserahkan, namun penerima tidak merasa dirugikan secara material, maka Islam memperbolehkannya. Dan yang keempat, goror bukan dalam inti objek akad. Goror jenis ini diperbolehkan karena ketidakjelasan ini hanya terletak pada pelengkapnya. Contoh yang sering kita temui adalah jual beli pohon berbuah. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah pohon, maka ada atau tidaknya buah bukan merupakan goror. Dengan demikian, tergantung pada objek yang dibeli. Jual beli goror dilarang di dalam Islam. Dalilnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Yang artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Bentuk pertama, jual beli goror yang dilarang. Bentuk pertama ini terdiri dari 3 macam, sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah di dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Wa ammal goror fa innahu salasatu anwa' al-ma'dum kahabalil habalah wal laban wal ma'juzu an taslimih kal aqiq wal majhulil mutlaq awil muayyinil majhuli jinsuhu aw qadaruhu. Yang artinya, adapun al-goror dibagi menjadi 3. Yang pertama, jual beli yang tidak ada barangnya, seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan dan susunya. Kedua, jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan, seperti budak yang lari dari tuannya. Ketiga, jual beli barang yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali atau bisa diketahui tapi tidak jelas jenisnya atau kadarnya. Pertama, goror karena barangnya belum ada atau al-ma'dum. Contoh dari jual beli al-ma'dum adalah apa yang terdapat dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i habalil habalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, goror karena barangnya tidak bisa diserah terimakan atau al-ma'juzan taslimihi. Seperti menjual budak yang kabur, burung di udara, ikan di laut, mobil yang dicuri, barang yang masih dalam pengiriman. Yang ketiga, goror karena ketidakjelasan atau al-jahalah pada barang, harga, dan akad jual belinya. Contoh ketidakjelasan pada barang yang akan dibeli adalah apa yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati
wa an bai'il gharar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-hasah atau dengan melempar batu dan jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Contoh jual beli al-hasah adalah ketika seseorang ingin membeli tanah, maka penjual mengatakan, lemparlah kerikil ini sejauh engkau melempar, maka itu adalah tanah milikmu dengan harga sekian. Termasuk dalam kategori ini adalah apa yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadzatil wal mulamasati. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-munabadzah dan al-mulamasah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-munabadzah adalah seorang penjual berkata kepada pembeli, kalau saya lempar barang ini kepadamu, maka wajib untuk dibeli. Al-mulamasah adalah seorang penjual berkata kepada pembeli, apa saja yang kamu sentuh, maka harus dibeli. Termasuk dalam kategori ini juga adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is tsamarah hatta yabdu salahuha. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli buah pohon sampai nampak baiknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gharar yang diperbolehkan. Jual beli gharar yang diperbolehkan ada 4 macam. Yang pertama, jika barang tersebut sebagai pelengkap, atau yang kedua, jika ghararnya sedikit. Yang ketiga, masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang remeh. Keempat, mereka memang membutuhkan transaksi tersebut. Imam Nawawi menjelaskan hal tersebut di dalam Syarh Shahih Muslim. Kadang sebagian gharar diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena itu memang dibutuhkan masyarakat, seperti seseorang tidak mengetahui tentang kualitas pondasi rumah yang dibelinya. Begitu juga tidak mengetahui kadar air susu pada kambing yang hamil. Hal-hal seperti itu dibolehkan di dalam jual beli, karena pondasi yang tidak tampak diikutkan hitungannya pada kondisi bangunan rumah yang tampak, dan memang harus begitu karena pondasi tersebut memang tidak bisa dilihat. Begitu juga yang terdapat dalam kandungan kambing dan susunya. Dilihat juga Ibnu Hajar di dalam Fathu Al-Bari, Kitab Al-Buyu, Bab Ba'il Al-Gharar. Sekian penjelasan dari saya mengenai al-gharar. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.